Kalau artis dulu, Nggak ada. kita, yuk syuting, yuk kita hibur prajurit di tim-tim nih, disuruh Pak Prabowo gini-gini. Ikut aja. Naik Hercules juga, ayo. Naik Hercules itu dikira nggak, buat artis nggak beban moral. Waduh. Itu apa, tempat duduknya dulu ya, zaman dulu pakai ini. Iya, pakai apa, terpal kalau nggak salah. Iya. Saya pernah naik gitu. Iya, ada. Udah gitu pulangnya kita digabung sama prajurit yang luka-luka, yang buat berobat di sini. Si Helen sampai pingsan. Nah, kita kan punya otak. Oh, nggak tapi Enggak, iya. memang pengen. Dan saya bener-bener hobi dengarkan musik dan hobi musik. Hobi musik. Iya. Cuma nggak bisa main musik. Cuma hobi. Sebelum jadi produser dulu seleranya kemana? Saya seleranya fotografi. Bukan selera musiknya, musik dalam kan musik. Oh saya, Sebelum jadi produser. pop. Iya. Rinto punya. Saya pernah bilang kan sama Obi Mesak, waktu Obi Mesak bergabung sama kita, Bi, kamu harus jadi Rinto, Pance, Arianto, dalam satu Iya. namanya Obi Mesak. Oh, jadi begitu ya. Iya. Birunya Rinduku, Ria Angelina yang nyanyi. Itu naik juga langsung. Waduh, meledak lagi itu. Meledak lagi. Itu saya pernah jual Birunya Rinduku itu, tawarin ke distributor. Ditolak awalnya. Oh. Ditolak awalnya. Akhirnya kan kita punya Cintami. Album kedua, Duri Dalam Dada. Iya. Ciptaan Arianto. Waktu itu Arianto kan lagi naik daun. Iya. Boleh. Jadi di bundling. Bundling, Rianya 10.000, Cintaminya 30.000. Iya. 40.000. Iya. Jadi 50.000, Cintami 40.000, Ria 10.000. Ya terpaksa lah, kan artis baru. Ya udah. Terus begitu, ya sama seperti halnya Taingin sendiri. Langsung booming, yang Birunya Rinduku, yang Duri Dalam Dada, Cintami stagnan. Iya. Saya bilang, Cintami nggak repeat. Enggak, ini masih banyak. Ria yang 10.000, suruh cetak 50.000. Oh. Terus langsung lagi cetak 100.000. Ya waktu itu saya diminta menghibur prajurit oleh Pak Wismoyo kan. Iya. Waktu itu Pak Wismoyo ya Komandan Kopassus kan. Iya. Terus di situ saya kenal juga sama ya satu angkatannya Pak Wismoyo. Ya kan. Pak Sintong dan Pak Kuntara. Iya. Pak Kuntara nggak taunya orang Cirebon. Sama Cirebon jadi ngomong Jawa Cirebon. Nah, mulai tambah akrab di situ. Nah di situ kan anak buahnya kan banyak waktu itu. Masih ada Pak Agum, ya kan, Pak Hendro segala gitu. Ya itu awal mulanya. Bahkan Pak Agum dan Pak Hendro di bawahnya Pak Kuntara waktu itu. Oh iya dong, senior Pak Kuntara. Senior kan. Pak Kuntara kan sama Pak Wismoyo sama Pak Sintong satu angkatan. Iya. Enakan berteman dengan tentara, khususnya Kopassus. Lebih konsekuen,
terus apa ya, jiwa solidaritasnya sama temennya tuh kuat. Kalau kita berteman sama orang-orang biasa itu kadang-kadang mengkhianatin apa-apa. Kalau tentara itu nggak ada. Kalau berteman sama kita tulus mereka. Nggak pernah. Malah banyak yang apa sampai kita apa teman-teman waktu itu dulu Kopassus kalau minggu datang kita ajak makan rame-rame. Seneng, saya lebih enak jadi apa satu kata dan perbuatan. Kalau orang-orang sipil kan aduh ya itu makan bisa makan satu piring berdua Menikam. bisa dia yang masukin label saya. Iya kan? Padahal baik loh orangnya. Nggak nyangka. Nah, juga seperti staf saya, karyawan saya. Minta kerjaan nangis-nangis. Akhirnya berkhianat juga. Iya kan? Kalau tentara ya mungkin ada itu, tapi yang saya belum pernah ngalamin. 1-2 orang ada. Kalau tapi banyak kan ya, walaupun dia menjabat pakai udah jabatan tinggi, ya masih say hello, masih terima lah. Coba kalau misalnya orang sipil kaya sedikit udah Lupa teman. siapa lu, ya kan? Tapi nggak semua, cuma kebanyakan lebih presentasinya lebih banyak dari dibandingkan dengan teman-teman yang dari tentara. Oh enggak. Saya seneng kok berteman sama mereka. Makanya saya kan kenal dari zaman Pak Wismoyo, terus turun, ya kan, sampai ke Pak Sintong, Pak Kuntara, terus lagi sampai Luhut. Pak Hendro, Pak Luhut, iya kan. Pak Luhut kan belakangan. Yang Pak Hendro, Pak Agung, Pak Bagio, Pak Luhut. Waktu Pak Luhut dan Rem juga di Madiun ulang tahun kita kirim 9 artis. Artis dulu beda dengan artis sekarang. Ini aja saya tempo hari dimintain tolong sama temen artis anaknya nikah, minta artis saya. Ya, artis saya bukan Dian lah, bukan Dian buat ini yang baru, padahal itu dibesarin oleh saya. Langsung pasang tarif kok. Tapi karena Pak Yudi yang minta, oke 50% ya. Kalau artis dulu, kita yuk syuting, yuk kita hibur prajurit di tim-tim ini, disuruh Pak Prabowo ini ikut aja. Naik Hercules juga, ayo. Naik Hercules itu dikira nggak buat artis nggak beban moral. Waduh. Itu tempat duduknya dulu ya, zaman dulu pakai ini. Iya, pakai terpal kalau nggak salah. Iya. Saya pernah naik. Iya, ada. Udah gitu pulangnya kita digabung sama prajurit yang luka-luka, yang buat berobat di sini. Si Helen sampai pingsan. Iya. Lihat darah kan. Jadi coba artis sekarang ada nggak? Yang kayak gitu ya. Iya kan? Bener nggak? Iya. Naik Hercules, pulangnya sampai sama rombongan prajurit yang terluka. Pak SBY kenalnya di Kodam Jaya waktu Pak Hendro jadi Pangdam. Saya kenal situ, akrab. Iya. Lupa ya, cuma Pak SBY orangnya baik banget itu. Jadi presiden juga waktu di undangan saya deketin beliau, saya kasih hormat. Beliau langsung manggil. Waktu itu masih ada Bu Ani. Dia bilang, wah lama ya kita nggak ketemu.
Beliau kan undangan VIP, saya kan biasa, tapi saya disuruh masuk. Pokoknya orang yang jabatannya tinggi itu, yang kenalnya dari muda, baik-baik. Seperti Pak Prabowo, Pak Safri. Pak SBY sih memang orang seni ya, seneng lagu, seneng itu. Dan dulu kan jadi asistennya Pak Hendro di Kodam Jaya. Salah satu asop kalau nggak salah. Termasuk siapa lagi tuh? Pak Wiranto waktu itu Kasdam. Sutioso juga kan, Pak Sutioso juga. Pak Hendro Priyono, Pak Wiranto, Agung Gumelar, Pak Bagio, ya Prabowo dulu Pak Prabowo, terus baru Pak Luhut. Pak Luhut tahun waktu Danrem di Madiun 93 kalau nggak salah, kita kirim artis 9 orang untuk ulang tahunnya Korem sana. Saya kenalin sama saudara saya juga tuh yang punya radio moderato sama moderato boxing camp. Iya. Akhirnya beliau itu kan dekat. Kenal awalnya Pak Prabowo tuh waktu itu malah Pak Prabowo tuh pernah datang ke rumah saya loh. Waktu itu mau minta artis buat hiburan. Melalui siapa, pokoknya Pak Prabowo masih bawa ransel datang, saya bilang ke istri saya, ini menantunya presiden datang nih. Dia bilang, Allah cangkemmu, mantu presiden lah mau datang tempat kita, katanya, nggak mungkin. Begitu datang dikenalin sampai gelagapan dia. Di situ terus saya bilang, wah ini orang baik banget ini. Ya kan, seorang menantu presiden sampai mau begini. Akhirnya saya respect sama beliau. Bener-bener respect sama beliau itu. Orangnya humble, gimana ya, enak gitu loh. Udah gitu ya kita ngomongnya udah kayak temen. Nggak ada kerjasama lah. Dulu di tim-tim mau bikin usaha nggak jadi tapi memang saya senang sih sama pribadinya itu. Seperti kepada pribadi Pak Hendro, Pak Wiranto, Pak Agung itu pribadi yang enak gitu loh. Pak Bagio juga gitu kan, enak. Pak Subagio Kasat kan? Subagio HS ya. Subagio HS Kasat. Tahun 2023, 1 Mei waktu ke Hambalang itu, kita ngobrol. Momen apa waktu itu Pak? Enggak, saya diajak Pak Wiranto, diundang Pak Prabowo kan ke sana. Ya minta dukungan, beliau mau calonkan jadi presiden. Ya saya pasti mendukung. Ya kan? Orang baik, teman baik, ya kan, udah kenal lama. Siapa yang nggak mau mendukung? Waktu zaman sebelum itu juga, sebelum yang akhirnya menang Jokowi, saya juga ngedukungnya Prabowo. Saya nggak kenal Jokowi, iya kan, betul nggak? Iya. Waktu SBY, ya saya dukung SBY karena temen, iya kan. Dan saya tahu karakternya kan, daripada presidennya yang lain, iya kan, yang tidak dikenal. Iya. Enggak, karena beliau tahu kan, saya itu orangnya netral kan. Kalau saya dulu mau ikut partai, saya mungkin jadi pendiri loh. Ikut pendiri. Iya betul kok. Baik di Hanura. Hanura malah yang bikin desainnya tuh saya berdua Pak Wiranto di sini nih. Desain logo.
Terus di Demokrat, waktu saya ketemu Pak SBY, waktu itu masih Menko Polhukam, saya waktu itu mau ketemu itu asistennya Alek Bambang, kan jadi asistennya Pak Menko Polhukam. Alek Bambang Polda Jateng. Iya, Asdep. Waktu itu masih bintang 1, Asdep. Di situ kan bagian penerangan. Terus Pak SBY ketemu pas mau pulang, dia bilang, Mas Yudi saya mau bikin partai, dukung ya. Iya siap, saya bilang gitu kan. Cuma saya kan orangnya nggak mau ikut politik, karena saya merasa diri saya kan sekolahnya juga nggak tinggi kan. Ijazah SMP aja nggak punya. Iya kan? Kalau saya punya sampai ijazah SMA ya saya mungkin nggak jadi pengusaha, saya jadi Kopassus. Saya paling suka Kopassus dan berteman sama Kopassus ya itu mulai dari sekolah. Malah teman-teman saya yang jadi Kopassus. Anak buah saya yang jadi Kopassus. Jadi nggak bisa jadi Kopassus berteman sama Kopassus ya? Ya, bukan teman sekolah saya yang dulu anak buah saya jadi Kopassus malah beberapa orang. Tapi sekarang udah pensiun, ada yang udah meninggal.